Malaria adalah suatu penyakit infeksi demam berkala yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alamiah ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles batin. Malaria telah tercatat lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Parasit malaria dimulai pada tahun 1880 dengan ditemukannya parasit dalam darah pasien malaria oleh Alphonse Laveran. Tahap seksual dalam darah ditemukan oleh William McCallum pada burung yang terinfeksi dengan hemotozoan terkait Hemoproteus columbae pada tahun 1897 dan seluruh siklus penularan pada nyamuk selisin dan burung yang terinfeksi Plasmodium relictum. Penyakit malaria sendiri ditandai dengan beberapa gejala malaria seperti yang pertama adalah kelelahan dan kelelahan ekstrim. Yang kedua adalah kemunduran kesadaran. Yang ketiga adalah kejang. Yang keempat adalah sesak nafas. Yang kelima, urin yang gelap atau berdarah. Yang keenam, menguningnya mata dan kulit. Dan yang ketujuh adalah pendarahan abnormal. Malaria tersebar di daerah-daerah subtropis dan tropis. Penyebaran malaria terjadi di wilayah yang terbentang luas dari belahan bumi utara sampai selatan, antara 640 lintang utara sampai 320 lintang selatan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyakit malaria, antara lain yang pertama yaitu parasit Plasmodium yang terbagi menjadi 4 spesies. Spesies yang pertama yaitu Plasmodium vivax, yang dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Spesies yang kedua yaitu Plasmodium ovale, yang dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Spesies yang ketiga yaitu Plasmodium malariae, yang akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Spesies yang keempat yaitu Plasmodium falciparum, tergolong paling bahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kejang, hingga koma. Yang kedua yaitu nyamuk vektor. Nyamuk yang termasuk dalam genus Anopheles adalah vektor utama penyakit malaria. Hanya nyamuk Anopheles betina yang dapat menularkan malaria ke manusia. Nyamuk tersebut juga sudah harus terinfeksi parasit dari darah yang diisap sebelumnya. Saat nyamuk Anopheles mengisap darah dari penderita malaria, parasit Plasmodium akan terbawa oleh nyamuk tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan fisik, seperti lingkungan manusia dan nyamuk berada. Yang kedua yaitu lingkungan kimia, seperti derajat keasaman, salinitas, dan oksigen terlarut. Yang ketiga yaitu lingkungan biologi, seperti tumbuhan bakau, lumut, dan berbagai tumbuhan lain. Adapun beberapa dampak dari penyakit malaria. Dampak dari penyakit malaria dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dampak kesehatan. Dampak penyakit malaria terhadap kesehatan dapat seperti anemia, gangguan organ tubuh, dan masalah pada otak. Kemudian yang kedua dampak ekonomi. Penyakit malaria dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu, masyarakat, maupun negara. Kemudian yang ketiga, ada dampak sosial. Beberapa dampak sosial dari penyakit malaria adalah antara lain, seperti kehilangan produktivitas,
keterbatasan akses ke layanan kesehatan, beban keuangan, dan keterbatasan pendidikan. Untuk upaya pengendalian dan pencegahan malaria dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara umum dan operasional. Yang pertama, secara umum. Upaya pengendalian dan pencegahan malaria secara umum meliputi 5 bagian, yaitu yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial dan kegiatan edukasi di sekolah atau masyarakat. Yang kedua, penggunaan kelambu nyamuk. Penggunaan kelambu nyamuk sangat efektif dalam mencegah gigitan nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Yang ketiga, penggunaan obat anti malaria. Obat anti malaria yang tepat harus dipilih dan digunakan dengan benar untuk mencegah resistensi obat. Yang keempat, deteksi dini dan pengobatan. Semakin cepat diagnosis dilakukan dan pengobatan diberikan, semakin besar kemungkinan pasien sembuh dan mencegah penyebaran penyakit. Yang kelima, vaksinasi. Vaksinasi dapat memberikan perlindungan dari penyakit malaria pada individu yang belum terinfeksi. Yang kedua, secara operasional. Upaya pengendalian dan pencegahan malaria secara operasional meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN merupakan salah satu bentuk manajemen lingkungan yang bertujuan untuk pengelolaan lingkungan untuk mengurangi bahkan menghilangkan habitat vektor nyamuk, sehingga akan mengurangi kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti, sehingga rantai penularan demam berdarah dapat dicegah atau dikurangi. Pemberantasan nyamuk dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Yang kedua, program vektor kontrol. Pengendalian vektor meliputi tindakan yang ditujukan terhadap vektor penyakit, yang dimaksudkan untuk membatasi kemampuannya menularkan penyakit dengan melindungi daerah yang diketahui reseptif terhadap penularan. Dan yang terakhir, monitoring serta evaluasi program. Kegiatan monitoring dan evaluasi masih dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Secara garis besar, berdasarkan informasi yang didapatkan, kegiatan monitoring dan evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu surveillance sebagai deteksi kasus langsung di lapangan, pemantauan terhadap pengobatan penderita, dan yang terakhir adalah pelaporan dan koordinasi dengan dinas kesehatan. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kita dapat mengambil kesimpulan penyakit malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti kerusakan organ, anemia, dan bahkan kematian, terutama pada anak-anak dan wanita hamil. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it